Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Usai operasi tangkap tangan penjabat Bupati Sorong, situasi perkantoran normal. Sepekan lebih diblokade, pelayanan di Puskesmas Rimba Jaya Merauke masih lumpuh. Warga serbu pasar murah yang digelar Dinas Ketahanan Pangan Mimika. Berbagai tahapan pemilu sudah dilalui KPU Merauke. Saat ini KPU Merauke tengah mempersiapkan tahapan kampanye yang akan dimulai pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Ketua KPU Merauke Roske Bubun mengatakan ada beberapa tahapan yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian seluruh penyelenggara pemilu, khususnya aparat keamanan. Tahapan tersebut menurut Roske Bubun adalah rekapitulasi perhitungan suara, baik di TPS, PPS, dan rekapitulasi yang dilaksanakan KPU serta tahapan penetapan calon terpilih. Tahapan pada dasarnya penting ya untuk terkait dengan ini, tapi tahapan krusial terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara dan di proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta penetapan calon terpilih nanti. Itu kapan tahapannya Pak Ibu Ketua? Itu sekitar bulan Mei Pak. Bulan Mei ya? Paling krusial itu ya? Roske Bubun yakin polisi dan TNI sudah memetakan seluruh masalah dalam tahapan pemilu dan berharap masyarakat bersama peserta pemilu ikut membantu mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pasar murah ini diserbu warga yang ingin membeli bahan pokok. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika kembali menggelar pasar murah di Kelurahan Inauga. Gerson Humbara, Lurah Inauga mengatakan, gerakan pangan murah ini merupakan hasil koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika untuk membantu masyarakat setempat. Komunikasi dengan dinas terkait ya, tentang pangan, dan kami meminta untuk mereka bisa masuk di wilayah kami Inauga, karena ya, kami juga pikir pada sini banyak warga yang perlu perhatian, terutama terkait dengan kesehatan ya. Jadi kami menyampaikan ke pihak dinas terkait, yaitu Ketahanan Pangan, bentuk ke mereka, kalau bisa mereka bisa hadir di Inauga untuk bisa kami punya warga dalam bentuk kegiatan permurah. Sehingga pagi ini kita laksana. Warga bisa 3 hari lalu kami sudah info lewat semua grup di Inauga, baik grup RT maupun kita punya grup apa, Kanbitman. Juga kami juga sudah roll dalam beberapa setiap hari kemarin sore tentang kegiatan permurah. Pasar murah merupakan upaya Dinas Ketahanan Pangan Mimika guna menekan angka inflasi daerah akibat kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Program gerakan pangan murah ini juga akan digelar di daerah distrik terpencil sehingga merata. Di pasar murah dijual barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur ayam, ayam potong, tepung, dan minyak goreng. Di pasar ini juga dijual hasil kebun seperti ubi jalar dan singkong hingga bumbu dapur dengan harga yang murah. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan ratusan paket bantuan, termasuk beras, kepada pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan stunting atau tengkes. Kasus stunting di Kota Jayapura berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 lalu mencapai sekitar 20%. Bantuan yang diberikan berupa 300 paket sembako, 65 paket bantuan makanan bergizi bagi balita, dan 5 ton beras. Bantuan ini diharapkan bisa membantu menyelamatkan balita dari stunting. Tugas kita adalah bersama-sama berkolaborasi untuk menuntaskan, dan kalau bisa kita nol, karena kita Jayapura adalah ibu kota provinsi. Dan anak-anak ini memang kita urus sekarang, tetapi hasilnya nanti 20-30 tahun mendatang. Di antara yang kita usul itu, ingat kata-kata saya,
nanti ada yang jadi wali kota dari kampus ini. Oleh karena itu tidak ada cerita kita tidak berkolaborasi. Kita bisa melakukan ini walaupun kelihatan kecil, tapi kalau semua melakukan secara bersama-sama, maka stunting itu tidak ada. Salah satu cara menekan angka stunting adalah membentuk Bapak Asuh Stunting dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah hingga kepala kampung. Kebijakan pemerintah Kota Jayapura dalam rangka percepatan penurunan stunting dengan penganggaran pada masing-masing OPD untuk percepatan penurunan stunting di APBD perubahan sebesar 20% dianggarkan di setiap organisasi perangkat daerah untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura di 5 distrik, 24 kelurahan, dan 14 kampung dari anggaran perubahan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura. Hal lain yang dilakukan dengan melaksanakan intervensi melalui gizi spesifik dan gizi sensitif. Target kami untuk percepatan penurunan stunting pada tahun 2024 maksimal 6%. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.